Apa kau buta? Maaf. Maaf. Aku benar-benar tidak beraksi tepat waktu. Kamu baik-baik saja. Kamu sebaiknya bicara sedikit saja. Orangnya terluka. Dia hanya pengantar barang bau. Bahkan jika dia mati, dia tak akan sebanding dengan mobilku. Maaf, aku sangat menyesal. Aku benar-benar tidak sengaja. Pintu mobil tiba-tiba terbuka. Aku benar-benar tidak bisa beraksi tepat waktu. Apa maksudmu? Apa kau mencoba memerasku? Apa yang sedang kamu lakukan? Biar kukatakan padamu, dengan tabrakan ini, pintu mobilku akan menelan biaya setidaknya 50.000 yuan. Apa kau mampu membayarnya? Xiao Guang Yao diam. Urusan kita belum selesai. Aku bahkan tidak seberharga. Pintu mobilmu yang rusak kan? Tidak. Halo. Tagihan telepon Anda lewat jatuh tempo. Silakan bayar tagihan Anda. 50.000. Bagaimana aku harus membayarnya? Livian dari Yuan Feng. Aku di sini untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku tidak akan kembali hari ini. Dan lagi pula, jangan panggil aku Lian. Namaku sekarang Debbie. Debbie Bodol? Bukankah kau berjanji untuk bersamaku? Jangan khawatir. Aku akan menjagamu seumur hidupmu. Menjagaku? Bagaimana kau akan menjagaku? Bisakah kau memberiku apa yang kuinginkan? Lagi pula, jangan bicara seolah-olah aku bersamamu. Seolah-olah kita bersama. Aku masih memikirkannya. Astaga, tapi aku memberimu kesempatan. Kau sepertinya tidak menangkapnya. Aku mampu membelinya. Livian, aku benar-benar tulus padamu. Oh iya. Bukankah kau bilang ingin seekor anak kucing melihat? Tolong. Ini yang kuinginkan. Kucing ras. Orang tuanya, kakek nenek semuanya tinggal di lingkungan kelas atas ini. Lihat dirimu, kalau bukan karena kamu menjadi pengantar barang, apa kau pikir kau bahkan bisa masuk ke tempat seperti ini? Livian, pesananmu telah tiba. Ini steak yang kau bicarakan? Pernahkah kau melihat steak? Oh iya. Aku melihat di momenmu bahwa kau menginginkan tas ini. Aku melewati mal dan melihat yang mirip. Jadi kubelikan untukmu. Kau mencoba membodohiku dengan tiruan murahan ini. Livian. Saat ini, aku mungkin tidak punya banyak uang. Tapi aku tulus padamu. Tulus. Berapa harga ketulusan? Jatuh cinta tidak membutuhkan uang. Tapi membuktikan cinta butuh uang. Pak, pembayaran Anda gagal. Mustahil. Aku sudah menghitungnya dengan tepat sebelum aku datang. Aku lupa menggunakan kupon. 20 yuanku. Memang sudah melewati batas. Ini. Aku belum menyentuh yang ini. Bisakah kau mengembalikan uang yang ini untukku? Maaf Pak, semua penjualan bersifat final. Tidak ada pengembalian uang atau penukaran. Cukup, tidakkah kau cukup malu? Aku benar-benar tidak punya waktu untuk rasa malu ini. Liuyan. Pak, Anda belum membayar. Permisi Pak, saya akan membayar makanannya. Tuan Wang silakan duduk. Tuan Wan, saya di sini untuk membahas kesepakatan dengan Anda. Anda berada di Jalan Guangming sebelumnya, menabrak mobil. Tidak. Itu mobilnya. Pintunya tiba-tiba terbuka dan menabrakku. Tuan Wan, Anda mungkin tidak mengerti hukum, tetapi dalam situasi ini, Anda bertanggung jawab penuh. Sekarang Anda punya dua pilihan. Satu, ambil jalur hukum. Dan Anda akan bangkrut. Dua, tanda tangani kontrak dengan saya. Kontrak. Tepat. Jika Anda menandatangani ini, kontrak dan perjanjian kerahasiaan, kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Bahkan kami akan memberi Anda 1 juta sebagai kompensasi. Kontrak pasangan. Aku punya pacar. Tuan Wan, saya sarankan Anda untuk mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Apakah Anda akan mengambil 1 juta atau menanggung
1 juta kerugian, apakah Anda akan membiarkan pacar Anda duduk di sepeda listrik dan menangis bersamamu, atau duduk di BMW dan tertawa bersamamu? Itu pilihanmu. Liu Yan, aku harap kau bisa memaafkanku. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Dengan uang ini, aku bisa menikahimu. Ini 400.000 sebagai uang muka. Ambillah. Baiklah, aku akan menandatangani kontrak ini. Aku tidak akan tanda tangan. Sayang, dengarkan aku. Ini demi kebaikan kita sendiri. Keluar, jangan panggil aku sayang. Pulanglah ke sayangmu sendiri. Baiklah sayang, jangan marah. Bukankah kamu bilang, kamu akan menceraikannya karena sudah difilmkan? Akui saja. Aku memang mengakuinya. Lalu, kenapa kau ingin aku berpura-pura pacaran dengan pengantar barang? Bukankah ini semua demi kebaikanmu sendiri? Coba pikirkan lagi. Kau figur publik. Berpacaran dengan seseorang yang sudah menikah, tidak enak dilihat. Awalnya, kamu bilang kamu lajang. Aku baru jadian denganmu. Hampir lajang. Baru 6 bulan, jadi sekarang lajang? Lalu, kalau aku pura-pura pacaran dengan orang lain, kamu tidak akan marah. Tentu saja aku kesal. Kukatakan padamu, hatiku hancur. Tapi kupikir kita bisa menanggung ini. Baiklah, Zhou. Jangan menyesal. Cuaca ini selalu hujan. Ini dia lagi, cuaca buruk sekali. Cuaca buruk, lebih baik lari sedikit. Ada apa dengan Liu Yan ini? Kenapa dia tidak menjawab telepon? Kuharap tidak terjadi hal buruk. Bung gadis itu telah mempermainkanmu selama bertahun-tahun. Ponselnya sudah tua, belikan saja dia yang baru. Jadi lain kali dia memintamu mahar 1 juta, kau akan memberikannya juga? Bagaimana kau tahu dia meminta mahar 1 juta kepadaku? Bun, berapa banyak yang bisa kau hasilkan? Mengantar makanan sepanjang hari? Kapan dia pernah menghubungimu? Selain saat dia bangkrut, kapan dia pernah menghubungimu? Tidak mungkin, dia tidak seperti itu. Jika dia tidak menyukaiku, dia akan mengatakannya langsung kepadaku. Kurasa dia hanya tidak menyukaimu. Dia hanya menyukai uangmu. Telepon dia dan tanyakan. Jangan bicara omong kosong. Dia mungkin saja sedang sibuk sekarang. Sibuk apa? Bekerja di klub orang kaya? Klub orang kaya? Pernah ke sana? Jangan bicara omong kosong. Lin Yuyu. Ai bintang besar. Kau dari klub mana? Ayo perkenalkan dirimu. Ya ampun, benar-benar Lin Yuyu. Aktris terbaik Golden Dragon Award, Lin Yuyu yang terkenal. Menelepon Wang Fang kita. Kusarankan kau untuk tidak terus bermimpi. Gadis dari klub orang kaya tidak akan menyukaimu. Tapi gadis klub, kau bisa mencobanya. Kau bisa mencoba. Ai lumayan. Wang Feng. Lin Yuyu. Wang Feng, kau benar-benar berani menutup teleponku. Apa kau tahu konsekuensinya? Maaf. Kalau minta maaf itu mempan. Untuk apa kita butuh pengawal? Ini adalah hukumanmu karena tidak taat. Bos, apa kau tidak takut? Mereka akan bertindak terlalu jauh? Kau tidak benar-benar berpikir Lin Yuyu akan benar-benar jatuh cinta pada pengantar barang bau itu kan? Aku masih punya video yang bisa menghancurkannya. Liu Yan, kau ingin makan apa malam ini? Aku ada urusan malam ini, jadi aku tidak akan makan bersamamu. Bisakah kau membawa barang-barang ini pulang untukku? Aku akan mengantarmu pulang. Dengan skuter listrik butut ini? Tidak mungkin jika rekan kerjaku melihatku. Aku akan malu. Kita sedang bekerja keras. Apa yang perlu dipermalukan? Wang Feng, kita tidak dari dunia yang sama. Ai Liu Yan. Liu Yan, kita tumbuh bersama. Kenapa kita tidak dari dunia yang sama? Lepaskan tanganku. Siapa kau? Beraninya kau dekat-dekat dengan Debde? Wang Feng, lepaskan. Wang Feng, Lepaskan. kau gila, lepaskan.
Hao Tian, kau baik-baik saja. Apa sakit? Debbie, siapa dia? Aku Wang Feng. Kau siapa? Jadi kaulah si pengantar barang bau itu. Wang Feng minta maaf sekarang. Apa kau tahu? Kakakku Hao Tian, keluarga lu dari Nanjing, putra tertua dari wakil komandan. Aku tidak peduli siapa dia. Kenapa aku harus minta maaf? Keluarga lu dari Nanjing memegang kekuasaan yang sangat besar. Dengan satu kata dia bisa menghancurkan seluruh keluargamu. Jadi bagaimana? Apakah memiliki kekuasaan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Seperti kata pepatah, sebelum memukul anjing pertimbangkan pemiliknya. Aku sudah memberimu muka. Karena Debbie, aku sudah cukup memberimu muka bodoh. Kau masih berani menggonggong padaku? Minta maaf sekarang. Aku tidak akan. Dia bilang menjilat anjing. Apa maksudnya dengan Sim? Liwian, apakah kau merasakan hal yang sama tentangku? Menyedihkan sekali. Kibaskan ekormu untukku, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kau. Hao Tian, tenanglah. Bukankah kau bilang kau menginginkan iPhone terbaru? Aku membelinya untukmu. Dan kau bilang kau menyukai lingerie yang kukenakan. Liwian, kau melakukan semua ini untuk pria ini? Kembalikan semua yang kubelikan untukmu. Kau sangat menyedihkan. Ini ambillah. Bahkan wanita yang pernah tidur denganku akan kuberikan padamu. Kau. Lu Hao Tian. Kau sangat arogan. Lin, saudari Lin. Alih-alih menjadi pengawalku, kau malah di jalanan. Pamer, bagaimana jika paparazi memergokimu? Lalu bagaimana? Bisakah kau menanggung akibatnya? Pengawal, Ini semua salah paham. Saudari Lin ini salah paham. jadi kau bilang, aku memfitnahmu? Tidak. Minta maaf, Maaf saudari Lin. bukan padaku. Padanya, Kepada si pengantar barang bau itu. sayang, kenapa kau membawa begitu banyak barang sendiri? Kau pasti lelah. Kakak Feng, aku salah. Aku buta. Aku sudah keterlaluan. Tolong, lupakan saja yang sudah terjadi. Maafkan aku. Aku harus menebusnya. Aku akan memukulmu sampai kau puas. Cukup. Apa yang kau tunggu? Pergi dari sini. Terima kasih Kakak Feng. Terima kasih saudari Lin. Hao Tian. Bukankah itu pria dengan megafon? Suster Lin. Lin Yuyu. Kau bukan Bibi. Kau bintang besar Lin Yuyu. Jika kau mau memanggilku Bibi, aku tidak keberatan. Wang Feng, bagaimana kau mengenalnya? Sayang, apakah aku memalukan? Kau tidak memperkenalkanku kepada siapapun. Aku. Salahku karena terlalu sibuk. Aku tidak bisa selalu bersamanya. Aku tidak keberatan orang lain menyukaimu. Karena pria hebat sepertimu sangat jarang. Oh iya, Kak, terima kasih telah menghabiskan waktu bersamanya saat aku tidak ada. Tapi kau harus tahu, kau hanya hiburannya. Saat dia bosan. Aku selingan. Wang Feng, kau pilih aku atau dia? The film was translated and narrated by M Media. Kau. Kau tidak pernah mengunggah fotoku di momenmu. Tapi kau menggunakan foto kita bersama sebagai wallpapermu. Liwian. Aku salah menilaimu. Aku memilih Yuyu. Dialah orangnya yang harus kuhargai. Oh kau. Terima kasih. Sama-sama, bukankah kau juga membantuku kemarin? Anggap saja balas budi. Hei, apakah kau sibuk malam ini? Kita ada makan malam keluarga malam ini. Aku ingin mengundangmu. Kenapa kamu pulang terlambat sekali? Dinas Wang Feng. Maaf, aku sibuk bekerja hari ini. Semangkuk bubur ini adalah sesuatu yang kakakku buatkan dengan susah payah untukmu. Jeti, apakah kamu tersentuh? Habiskan, cuci mangkuknya setelah selesai. Nana, berhenti meniru. Semua yang kau lihat di TV, pergi sajikan hidangannya. Aku cuma bercanda.
Yu, silakan duduk cepat. Wang Yu 2 Ibu Wang Feng. Yu, kamu istirahat dulu. Masih banyak hidangan yang akan datang. Bintang besar ada apa? Jangan menyiksa diri, hanya untuk menjaga bentuk tubuhmu. Ayo, makan lagi. Kupikir Yu benar-benar pacar kakakku. Sayang sekali. Kakakmu tidak seberuntung itu. Permisi, aku harus menerima telepon ini. Halo, baiklah. Sudah beres, kalau begitu. Selamat ulang tahun. Aku membuat ini sendiri. Kuharap kau tidak keberatan. Ulang tahunku 15 Oktober tahun 2000. Itu masih lama. Bukankah punyamu 10 Agustus tahun 1995? Bagaimana kau tahu? KTP-mu ada di kontrak. Ini rahasiaku. Kau harus merahasiakannya. Sebagai imbalan, aku akan memberitahumu sebuah rahasia juga. Ayahku ketika aku masih kecil meninggal dunia. Sejak itu ibuku jarang tersenyum. Untuk waktu yang sangat-sangat lama, aku belum melihat ibuku sebahagia hari ini. Terima kasih Yu. Aku juga berterima kasih. Ini pertama kalinya seseorang merayakan ulang tahunku yang sebenarnya denganku. Buat permohonan. Hari ini, perayaan ulang tahun pertama Nona Lin. Selamat ulang tahun yang pertama. Jadi apa kau masih harus menyiapkan upacara shwe-shwe untukku? Tentu. Kau tunggu. Datang. Sayangku, Nona Lin Yu. Di kehidupanmu yang akan datang, kau akan memiliki kekayaan pengetahuan dan penghargaan. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang menarik. Kau mencoba mencuri wanitaku. Itu karena kau terlalu banyak bekerja setiap hari. Sehingga tubuhmu sangat kaku. Pelan-pelan. Kau akan menghancurkan seluruh tubuhku. Ngomong-ngomong besok, makan malam denganku. Lezat. Kurasa, ini tidak serenak telur orak-arik tomat buatan ibumu. Telur dadar dengan tomat. Ya. Halo. Kakak mobil di luar. Tidak bisa diparkir di pintu masuk. Pindahkan. Yu, aku harus pergi memindahkan mobilku. Nora, Dia buja orang kaya. bolehkah aku berbagi meja ini? Maaf. Sudah diambil. Tidak bisa lagi. Pelayan minta bonya. Biar aku yang bayar, biar aku yang bayar. Nora, aku sudah membayar tagihanmu. Aku juga sudah membeli mejamu.
Sangat abstrak. Tidak ada cermin di rumah, belum kencing, tidak tahukah dirimu sendiri? Lihatlah. Hebat, aku suka. Mobilku diparkir di luar. Apa kau datang sendiri? Atau haruskah aku menyuruh anak buahku menggendongmu keluar? Kau wanita. Benar-benar tak tahu malu. Tuan Jia, mobilmu telah dihancurkan. Pergi. Jangan biarkan si brengsek itu lolos. Dasar pengantar barang payah. Beraninya kau menyentuh mobil Tuan Jia. Siapa yang memecahkan mobilku? Kaulah pelakunya, brengsek. Memecahkan mobilku. Aku bisa lihat kah? Orang yang tangguh. Aku orang yang masuk akal dalam bisnis ini. Aku menghargai keadilan di atas segalanya. Kau bahkan tidak perlu membayar ganti rugi. Berlututlah di sini. Dan bersujud 3 kali. Panggil aku ayah. Ayah datang. Lebih keras. Memanfaatkan aku? Kau cari mati. Lumpuhkan dia. The film was translated and narrated by M Media. Memangnya kenapa kalau aku memanfaatkanmu? Hanya karena kau biasanya begitu berkuasa. Dengan preman dan uangmu kau pikir kau bisa menindas perempuan? Apa kau tahu berapa harga kaca depan ini? 50.000. 100.000 cukup. 100.000. Sudah cukup. Tunggu sebentar. Seorang pengantar barang bisa mengeluarkan uang sebanyak ini? 200.000. 300.000. Apa kau gila? Berhenti, hentikan. Berhenti. Kau hanya punya 400.000 tabungan. Jika kau terus menghamburkannya, kau tidak akan punya apa-apa lagi. Selama kau aman itu sudah cukup. 400.000. Tapi kalau aku melihatmu lagi, aku tidak akan menghancurkan mobil. Ini mobilku. Ada apa? Apakah ada paparazzi di sekitar lagi? Ya, jika media mengetahuinya, kita bukan pasangan sungguhan. Kita dalam masalah. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka pasti tidak akan mengetahuinya. Aku yang traktir kali ini. Ayo kita cari makanan yang enak. Apa yang kau lakukan? Cepat ganti baju. Penggemarmu sudah mengenalimu. Dengan pakaian itu, kita bertemu di garasi sebentar lagi. Jangan khawatir, aku bersamamu. Ya Tuhan. Hari ini sungguh menyenangkan, berbaur dengan begitu banyak penggemar, dan tidak ketahuan. Aku hebat sekali. Terima kasih telah menghabiskan waktu yang begitu hari yang indah bersamaku hari ini. Mau mampir sebentar? Tuan Wen. Lama tidak bertemu. Xiao Guangyao.
Terima kasih untuk 2 hari terakhir ini, karena telah berurusan dengan media untukku. Aku sudah ingin mencari waktu untuk berterima kasih dengan benar. Tapi ini terlalu malam. Aku dan Yuyo. Jarak membuat hati semakin dekat. Aku takut kita akan mengganggumu nanti. Santai saja, tidak perlu terburu-buru, Tuan Wan. Mengenai kontraknya. Mari kita bicara di samping. Ayo pergi. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku tidak datang sekarang, kau akan melupakanku. Akting yang lumayan. Akting pasangan kontrak ini cukup meyakinkan. Apa ini? Kotor The sekali. film was Jangan bawa pulang. translated and narrated by Lihat M. apa yang kau Media. pakai. Baju apa ini? Norak sekali. Lepaskan sekarang. Kenapa kau tidak menutup tirai lagi? Sudah berapa kali kukatakan padamu? Tahukah kau berapa banyak paparazi yang mengawasimu sekarang? Jika kita difoto lagi, kita berdua tamat. Kenapa kau belum melepaskannya? Jangan bilang. Kau ingin aku melepaskannya untukmu lagi? Selama kita bersama. Ini pertama kalinya kamu memuji aktingku. Sayang sekali itu bukan akting. Seo, kamu diputusin. Tuan Wan. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Sejauh yang kutahu, uang deposit 400 ribumu sudah dihabiskan kan? Jika kau mengakhiri kontrak sekarang, kau masih bisa mendapatkan 600 ribu. Tentu saja kau juga bisa memilih untuk terus mengganggu Nona Lin. Tapi jika kau melakukan itu, bukan hanya kau tidak akan mendapatkan sepeser pun, tapi kau juga akan menghadapi denda yang besar karena pelanggaran kontrak. Apakah pemutusan kontrak itu ide Yuyul? Betul. Bintang besar seperti Nona Lin adalah seseorang yang orang biasa sepertimu tak akan pernah bisa gapai. Seseorang sepertimu tak akan pernah bisa gapai. Tentang apa yang terjadi dengan Wang Feng tempo hari. Kurasa kita mungkin sedikit salah paham. Aku sudah memikirkannya dan memutuskan untuk memberimu kesempatan lagi untuk mengejarku. Wang Feng, buka pintunya. Wang Feng, jangan keterlaluan. Buka pintunya. Lin Yuyul. Halo Yuyul. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Sebulan kemudian. Yui. Apa yang harus dilakukan? Di dalam adalah studio. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Ini tanggal 5 Oktober. Pukul 0 siang.
Selamat ulang tahun Yuyu. Terima kasih. Apakah kau bahagia? Selamat. Apa yang dikatakan Pramal memang benar. Hari ini adalah hari yang sangat baik dan beruntung. Semua harapan yang dibuat akan menjadi kenyataan. Apakah kau punya harapan lain? Aku bisa membantumu memenuhinya. Ada adegan yang aku kesulitan untuk syuting. Bisakah kamu membantuku berlatih? Adegan macam apa? Adegan ranjang. Aku takut aku tidak bisa berakting dengan baik. Jadilah dirimu sendiri. Ingat karaktermu. Karakter apa? Kamu berperan sebagai orang yang sangat jahat, anak nakal. Tapi, kamu harus sangat mencintaiku, sangat. Lalu? Kau sudah bangun. Bisakah kau melepaskan tanganmu dariku dulu? Kamu pasti lelah semalam. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Aku akan memberimu kejutan nanti. Tuan, sarapan Anda telah tiba. Biarkan aku melayanimu. Ayo. Aku bisa melakukannya sendiri. Apakah kamu tidak puas dengan pelayanan saya? Puas. Sangat puas. Baiklah, ayo. Buka mulutmu. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya sedikit asin. The film Benarkah? was translated and narrated by M. Aku baru saja memanggang roti. Aku akan mengambilnya. Oh tidak. Rotinya juga gosong. Sepertinya sarapan hari ini gagal. Ayo, aku akan membawamu ke restoran mewah. Revi Gauche di Paris. Kamu punya selera yang bagus, tapi hotel bintang 7 semacam ini memiliki sistem keanggotaan. Saya tidak punya keanggotaan. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Tidak mungkin. Tapi ku dengar, makanan di sini mahal dan tidak enak. Kita tidak perlu membuang-buang uang untuk ini. Hari ini aku yang traktir. Aku yang akan mengurus semuanya. Kau punya keanggotaan? Aku seperti VIP super. Benarkah? Biar kuangkat telepon ini. Tuan Wang lama tidak bertemu. Ada apa? Tuan Wang tidak perlu. Terlalu formal. Kita sama-sama pria. Mari kita kubur kapaknya. Mulai sekarang, aku akan mengawasi Lin Yunyu untukmu. Bagaimana kalau kau mengajariku cara mendapatkan wanita kaya? Tentu. Maka kau harus mulai dengan belajar bagaimana menjadi manusia yang baik. Wang Fan, apakah aku terlalu lunak padamu? Kau hanyalah pengantar barang rendahan. Tidak tahukah kau, tempatmu? Tempat kelas atas seperti ini. Kau tidak pantas berada di sini. Apakah? Aku Lu Haotian mungkin sedang siang. Tapi aku lebih terhormat daripada pengantar barang sepertimu. Ini hanya hotel. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Halo Pak. Bolehkah saya melihat kartu anggota Anda? Kartu anggota? Ya, kami. Rev Gauche adalah tempat khusus anggota. Kami hanya melayani anggota kami. Ini cuma kartu anggota. Buatkan saya satu. Maaf. Kartu anggota kami. Tidak untuk dijual. Untuk menjadi anggota, Anda harus diundang oleh anggota yang sudah ada. Kamu menertawakan apa? Saya Lu Haotian tidak punya. Kamu cuma pengantar barang bau. Bagaimana mungkin? Aku tidak punya kartu anggota. Kamu tidak punya kartu anggota. Beraninya kau membawa Nona Lin ke sini untuk makan mawan? Kamu dapat nyali dari mana? Lu Haotian. Entah dia punya kartu anggota atau tidak, bukan urusanmu. Kau hanya kepo. Aku tidak keberatan mengambil liburanmu. Kak Lin, kamu kembali tepat waktu. Dia pembohong. Dia sama sekali tidak punya kartu anggota. Hati-hati, dia menipumu.
Wang Feng. Kita sama-sama laki-laki. Kamu tidak mau keluar uang. Aku tahu semua trik murahan itu. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan mengaku pada Kak Lin. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku yakin Wang Feng tidak akan berbohong padaku. Kak Lin dia pembohong. Bagaimana kamu bisa percaya padanya? Tuan Wan, meja yang Anda pesan sudah siap. Silakan makan di dalam. Bagaimana mungkin? Dia cuma pengantar barang bau. Bagaimana mungkin dia punya kartu anggota? Wang Feng adalah VIP spesial. Dia tidak butuh kartu anggota. Mengerti? Bagaimana mungkin? Aku mencintaimu. Aku ingin berfoto denganmu. Tuan Wang Nona Lin, silakan cepat pergi lewat pintu belakang. Penggemar Nona Lin akan segera menyerbu masuk. Cepat. Yuyui tunggu di sini. Akan kulihat apakah para penggemar mengikuti kita. Yuyu kebetulan sekali. Xiao, kenapa aku selalu bertemu denganmu? Aku tidak percaya kau menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan setelah meninggalkanku. Jika kau memohon padaku, aku masih akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu kembali padaku. Aku tidak perlu. Lin Yuyu, jangan keterlaluan. Kukatakan padamu, aku bisa membuatmu, dan aku bisa menghancurkanmu, termasuk kekasihmu si pengantar barang. Coba aku. Xiao Guangyao, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh Wang Feng, aku tak keberatan. Saling menghancurkan. Kau tahu apa yang ingin kulakukan. Sesuatu yang tak baik untukmu. Xiao Guangyao tepat di sampingku, namun dikelilingi oleh paparazi. Jika kau masih ingin menikmati hidup nyamanmu, kusarankan kau jangan macam-macam denganku. Apa sudah takut? Kalau begitu biar ku beritahu kau. Sebaiknya kau jangan mengganggu hidupku lagi. Nona Lin, kurasa kau salah paham. Aku datang ke sini hari ini untuk membahas pekerjaan denganmu. Maaf. Tidak tertarik. Kuharap kau akan mempertimbangkan kembali. Kalau tidak, jika aku merilis video ini, siapa yang tahu apa yang akan kekasih pengantar makananmu pikirkan tentangmu? Aku sudah membuat banyak salinannya. Jika kau suka, yang ini milikmu. Xiao Guangyao, kau tak tahu malu. Bagaimana mungkin aku begitu buta hingga jatuh cinta pada pria sepertimu? Yuyo, akui kau mencintaiku. Aku sangat senang. Selama kau bersedia, aku masih akan memaafkanmu. Setelah semua santapan mewah itu, kedai kaki lima sesekali bisa dimaklumi. Lagi pula, aku juga seseorang yang menikmati sensasi. Aku yakin kau akan membuat pilihan yang tepat. Dia yang tahu waktu adalah orang hebat. Kau tidak mengecewakanku. Yuyo, aku akan tetap memperlakukanmu dengan baik. Seperti sebelumnya. Aneh sekali. Xiao Guangyao, kau benar-benar telah membuka mataku. Apa kau mengerti? Cinta dan rasa hormat. Apa kau menilai seseorang hanya dari penampilan mereka? Ini seperti ketika kau makan sesuatu. Kau hanya peduli betapa mewahnya itu. Apalagi yang ada? Jadi akankah kau memilih coklat yang tampak seperti kotoran? Atau kotoran yang terlihat seperti coklat? Tentu saja kotoran yang terlihat seperti coklat. Apakah penting apa yang kumakan? Aku hanya peduli apa yang orang lain lihat kumakan. Jika itu kau, apa yang akan kau pilih? Aku tidak akan memilih keduanya. Entah itu menjadi pasanganmu atau rekan bisnis.
Itu semua membuatku merasa muak. Angkat. Xiao Guangyao, kau bisa menghancurkanku. Tapi kau tak akan pernah mengendalikanku lagi. Kau. Lin Yuyu, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau mengangkatnya, aku masih akan memaafkanmu. Kalau tidak, bahkan Tuhan pun tak bisa menyelamatkanmu. Langkah cerdas. Bos Xiao. Yui Yui masih muda. Dia belum cukup dewasa. Aku akan memberinya sedikit bimbingan. Yui Yui, lihat dirimu. Sudah berapa kali ku bilang, jangan buang sampah sembarangan. Kenapa kau tidak mendengarkan? Sampah ini, tempatnya di tong sampah. Jangan seperti orang-orang yang mengotori jalan utama. Kau. Aku. Wang Fang, kau pikir kau benar-benar mengenal Lin Yuyu? Semua yang dia tunjukkan padamu hanyalah topan. Cuma tipuan. Tukar wajah ai murahan. Bahkan jika itu nyata, aku percaya Yui Yu. Percaya atau tidak, aku akan menyebarkan ini sekarang juga. Aku. Xiao Guangyao, kukatakan padamu. Jika kau berani menyebarkannya, akan kubuat kau mengerti arti penyesalan. Bagaimana dengan itu? Bagus. Wang Feng, Lin Yuyu. Tunggu saja. Pembantu Xiao Yue ada di sini untuk menjemputmu dari tempat kerja. Xiao Yu, kau sudah bekerja keras, aku akan memasak makan malam nanti. Ini hadiah untukmu. Apakah Anda Wang Feng? Ada urusan yang ingin kami bicarakan dengan Anda. Kamu berani sekali, Nat. Kamu berani melecehkan Nona Kiao kedua dari Juncheng Group? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kamu tahu Juncheng Group kan? Konglomerat terbesar di dunia. Perusahaan investasi keluarga Su. Jadi apa hubungannya denganku? Katakan pada kami, alih-alih mengantar pesananmu, kamu malah pergi dan melecehkan Nona Kiao secara seksual. Apa tujuanmu? Melecehkanku secara seksual? Apa yang kau bicarakan? Masih pura-pura bodoh. Aku bahkan tidak kenal Nona Kiao manapun. Tunggu saja. Pacarmu mengakui semuanya. Mustahil, Wang Feng tidak akan pernah melecehkan siapapun secara seksual. Aku tidak bicara denganmu. Kenapa kamu begitu sowot? Keluarga Liu Lin. Ada di sini. Pacarmu mengaku bahwa dia adalah kekasih gelap CFU grup kami. Dia akan dituntut oleh grup kami. Keluarga Wang Feng. Ini. Kamu kelihatan bangga sekali. Pacarmu melecehkan Nona Kiao kedua kami secara seksual. Dia lumayan keras kepala sih. Dia belum mengaku. Tapi kami punya cara untuk membuatnya mengaku. Hal ini belum dia lakukan. Bagaimana dia bisa mengaku? Bagaimana suami begitu juga istri tidak akan menyerah sampai melihat Sungai Kuning. Ini buktinya. Kenapa diam saja? Hei, kenapa kamu terlihat begitu familiar? Lin Yuyu. Bintang besar Lin Yuyu. Kau baru saja bilang. Video itu diambil pada tanggal 15 Oktober, pukul 9 malam. Betul. Malam itu, Wang Feng bersamaku. Denganmu? Ya, Jadi kalian berdua di mana malam itu? kami berada di Westside, Taman Kota Yutan. Taman Kota Yutan. Di sisi barat, di hutan kecil.
Tengah malam, kamu dan Wang Feng sedang apa di hutan kecil? Jangan bilang. Ayo ceritakan. Kalian sedang apa? Kami, Kamu. kau. Itu pertama kalinya aku. Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali melihat kunang-kunang secara langsung. Kunang-kunang. Malam itu, Wang Feng membawaku ke taman kota Yutan untuk menangkap kunang-kunang. The film was translated and narrated by M Media. Lin Yuyue menunjukkan foto-fotonya padaku. Malam itu dia dan Wang Feng memang sedang menangkap kunang-kunang di taman. Aku menelepon perusahaan pengiriman. Pada hari kejadian, Wang Feng memang mengambil cuti. Bisakah kau mencari tahu secara spesifik siapa yang menerima pesanan itu? Kami sedang menyelidikinya. Tapi kami sudah tahu nomor telepon pengantar barang. Itu benar-benar bukan Wang Feng. Tapi, video itu jelas menunjukkan wajah Wang Feng. Tuan Wen, tampaknya ini suatu kesalahpahaman. Kami memang keliru. Mohon maafkan kami. Silakan duduk. Silakan. Tuan Wang, atas nama grup Juncheng saya minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Aku punya permintaan kecil. Kuharap kalian berdua bisa membantuku. Apapun yang Anda butuhkan, selama saya bisa membantu, kami akan melakukan yang terbaik. Kau bilang pria di video itu mirip denganku. Aku ingin kalian berdua membantuku mencari tahu apa yang terjadi. Itulah yang mengganggu kami juga. Masalah ini menyangkut keselamatan Nona Kiao. Kami di Juncheng akan melakukan segalanya dengan kekuatan kami untuk menyelidiki kebenarannya. Yakinlah, jika ada kemajuan, kami akan memberi tahu Anda segera. Wang Feng, kau kemana? Apa kau dalam masalah? Jika kau membutuhkan aku, dan aku tidak ada di sana, maka aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Di lautan manusia yang luas ini, bisakah kita bertemu lagi? Nona Lin, apakah Anda sudah menyiapkan 3 juta? Xiaolu, siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumahku? Aku masuk tentu saja. Masuk begitu saja. Dari mana kau mendapatkan kuncinya? Tahukah Anda kelemahan terbesar Anda? Apa itu? Anda terlalu mudah mempercayai orang. Saya menemukan waktu untuk mencuri kunci Anda. Sudah dibuat salinannya. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo, The film duduk was cepat. translated Silakan. and narrated by M Media. Jadi ada apa? Bagaimana kabar uangnya? Uang apa? Uang tutup mulut tentu saja. Anda tidak ingin rahasia kecil Anda diunggah secara online, bukan? Aku tidak melakukan apapun yang memalukan. Bun? Berita terbaru. Superstar, pacar baru Lin Yuyue, adalah seorang taipan misterius. Ai, bagaimana menurutmu? Gosip murahan akan membahas ini? Anak Wang itu, dia tidak pernah memiliki ayam sejak kecil. Nona Lin, bagaimana jika publik mengetahui pacarmu bukanlah seorang taipan, melainkan seorang pengantar barang? Jadi Reputasimu hancur. Menurutmu apa yang para penggemarmu akan pikirkan? Di mata mereka, Lin Yudiu yang elegan dan angkur berkencan dengan seorang pengantar barang. bidikan bagus. Aku akan berterima kasih atas nama Wang Feng. Hentikan omong kosongnya. Jika kau menginginkan foto-foto itu, beri aku 3 juta. Itu terlalu mahal. Lupakan saja, berikan ke media. Apa kau tidak khawatir? Apa yang perlu kau khawatirkan? Aku sedang dalam hubungan yang sah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika penggemar aku tidak bisa menerima bahwa aku berkencan dengan seseorang yang tulus, maka mereka tidak pantas menjadi penggemar aku. Jika publik ingin bergosip, biarkan saja mereka bicara. Berikan ini ke media. Aku ingin seluruh dunia tahu
Betapa tampaknya pria aku ketika dia serius. Kau sedikit lebih sulit dari yang kukira. 3 juta untuk beberapa foto memang tidak cukup berat. Dan bagaimana jika kita tambahkan videomu dengan Wang Feng? Apakah itu cukup berat? Video sialan apa? Dia dan aku tidak pernah melakukan perilaku intim apapun. Lalu di mana videonya? Berhentilah berpura-pura. Video ini adalah wajahmu dan Wang Feng. Kualitas videonya cukup bagus. Aku bergairah setiap kali menontonnya. Mari kita tonton bersama. Bagaimana bisa? Lihatlah, kau biasanya begitu serius. Bermain di tempat tidur. Cukup genit bukan? 3 juta untuk video ini. Tidak mahal kan? Videonya diambil dengan baik. Tapi, kalau $30, aku akan mempertimbangkan untuk membeli salinannya. Ini videomu. Apa kau tidak khawatir? Orang di sana, bukan aku sama sekali. Orang itu punya tanda lahir di punggungnya. Aku tidak punya. Benar, kalian mensintesis ini dengan ikan? Bagaimana mungkin? Kalian telah melakukan hal semacam ini lebih dari sekali atau 2 kali. Dulu menjebak Wang Feng karena melecehkan seseorang secara seksual. Itu juga disintesis dengan ikan dan menjebak aku dengan produser sialan itu. Foto itu juga disintesis dengan ikan. Lu Haltian, aku tidak punya dendam padamu. Aku bahkan membimbingmu selama bertahun-tahun. Beginikah caramu membalas budiku? Dan kau bahkan menamparku 2 kali? Begitukah? Nona Lin, dulu ketika kau berkuasa, aku memanggilmu Saudari Lin. Sekarang kau orang buangan. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Dulu ketika anak Wang Feng itu dipukuli olehku, kau membelanya. Sekarang aku telah mengalahkanmu. Siapa yang akan membelamu? Jadi bagaimana jika itu palsu? Selama publik mengira itu kau, itu saja yang penting. Itu hanya tanda lahir. Edit saja dengan Photoshop. Jadi, kau akan menabrak tembok. Dan tidak kembali. Bertekad menjadi Tian mereka. Wang Feng, Wang Feng, bukankah kau dikirim ke luar negeri? Aku masih hidup. Ini mengecewakanmu? Biar ku berikan nasihat. Saat kau bicara denganku, jaga nadamu. Kalau tidak, kedua temanku ini tidak suka sikapmu yang tidak sopan. Betul. Sepertinya kau cukup menerima nasihat. Biar ku berikan nasihat lagi. Jika kau berhenti sekarang dan menyerahkan video dan dalangnya, di balik itu, aku akan bersikap lunak padamu. Sebuah video bernilai 3 juta. Kau pikir aku akan begitu saja menyerahkannya? Cunin kepala pelanggan keluarga Su. Kedua aktor ini, saat mereka berakting bersamamu, mencoba menipuku? Apa kau pikir aku sebodoh itu? idiot, siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada keluargaku seperti ini? The film was Cuni. translated Aku sudah and muak. narrated by M Media. Inilah yang kau ajarkan padaku. Sebuah video rekayasa sepenuhnya. Kau juga menginginkan 3 juta. Apakah video ini cukup? Cukup untuk membuatmu kehilangan nyawamu? Ya Tuhan, tolong. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau mendapatkan ini? Berpihak pada harimau hanya akan membakarmu pada akhirnya. Lo Haltian, aku sudah memperingatkanmu. Kukatakan padamu untuk menyerahkan dalangnya, tapi kau menolak. Lalu penghinaan terhadap nona kedua keluarga Kiau. Kejahatan ini, kau akan menanggung tanggung jawabnya sendiri. Kau akan menghadapi konsekuensinya. Serahkan dia ke keluarga Kiau. Saudara Wang, Saudari Lin, tolong ampuni aku. Tolong jangan serahkan aku ke keluarga Kiau. Jika aku diserahkan ke keluarga Kiau, aku mati. Keluarga Kiao tidak akan membunuhmu. Keluarga Kiao akan membuatmu berharap kau mati. Saudari Lin, demi kebersamaan kita selama bertahun-tahun ini, meskipun aku belum memberikan kontribusi besar, aku masih bekerja keras. Tolong tunjukkan belas kasihan. Aku akan melakukan apa saja. Aku mengaku itu Zhao Guangyao. Dia yang memerintahkanku untuk melakukannya. Mendengar nama itu dari mulutmu sungguh membuatku muak. Aku bilang, singkirkan tangan kotormu dari pacarku. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukannya sejak awal? 3 menit yang lalu adalah kesempatan terakhirmu. Tapi kau menolak untuk berpikir jernih. Seret dia pergi. Tunggu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Wang Feng, aku tidak tahu bagaimana kau berhasil terlibat dengan keluarga Kiao. Keluarga Kiao memang salah satu keluarga paling terkemuka di Provinsi Nan. Tapi keluarga Shao juga bukan keluarga sembarangan. Nyonya Shao adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di ibu kota. Salah satu kepala keluarga Su. Kau tidak ingin menyinggung otoritas seperti itu. Keluarga Su dari ibu kota. Ya, keluarga Su dari ibu kota. Jika kau menjadi musuh konglomerat yang begitu kuat,
Apa kau pikir, kau akan mendapatkan akhir yang baik? Siapapun yang menentang keluarga Su akan menemui akhir yang buruk. Karena kau sudah tahu. Ini, mengapa kau menentang kami? Apa maksudmu? Entah itu keluarga Kiao, keluarga Xiao, atau keluarga Su. Aku Wang Feng, tidak takut menjadi musuh mereka semua. Wang Feng, kau rela menyinggung keluarga Su demi Lin Yuyue? Kau sama sekali tidak akan lolos dari ini. Yue, aku terlambat. Kau baik-baik saja. Wang Feng, kau kemana 2 hari terakhir ini? Menghilang tanpa kabar. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku padamu? Banyak yang terjadi The akhir-akhir film ini. was Akan translated kujelaskan and semuanya padamu. narrated by M. Tuan Wang. Media. Anda berjanji untuk datang ke sini untuk menangani masalah kecil. Ini sudah setengah jam. Jika Anda tidak segera kembali, aku khawatir keselamatan ibumu akan beresiko. Yue, Kau pergi, aku akan menunggumu. baiklah Chuning. Jaga Yue baik-baik untukku. Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Apakah Wang Feng menderita 2 hari terakhir ini? Tuan Ya mengawasimu. Bukankah seharusnya Anda lebih peduli pada diri Anda sendiri daripada Tuan Wang? Tentu saja di hatiku. Keselamatannya lebih penting dari apapun. Jangan khawatir Tuan Wang. Dengan aku yang menjagamu, semuanya akan baik-baik saja. Baguslah. Tidakkah kau ingin bertanya tentang hubunganku dengan Tuan Wang? Ketika dia ingin memberitahuku, aku akan tahu secara alami, seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai Tuan Wang. Kau sungguh membuatku terkesan. Bukankah bunga-bunga ini tidak segar? Haruskah kita membeli yang baru? Ini baru saja diterbangkan pagi ini dari Dianan. Jika Anda menginginkan yang segar, saya hanya bisa memetik beberapa bunga dari tanah untukmu. Kalau begitu cepat atur seseorang untuk mengambilnya. Tidak ada waktu. Selain iklim di Longcheng, tidak cocok untuk menanam mawar. Mawar yang Anda pilih ini disebut perilingsi. Ini sangat lembut dan hanya tumbuh subur di Dianan. Jangan khawatir, pacarmu pasti akan menyukainya. Kenapa kamu mengantuk? Apakah kalian semua mengantuk sepagi ini? Apakah aku menjadwalkan jamuan makan ini agak terlalu malam? Kau membangunkanku pukul 3 pagi untuk menata gayamu, ganti bajumu dan siapkan tempatnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengantuk? Ya. Ai dasiku. Haruskah aku menggantinya? Oh, tidak perlu. Kau sudah ganti lebih dari 10 pakaian dan keramas 2 kali. Pakaianmu saat ini sudah sempurna. Sama sekali tidak perlu ganti lagi. Baiklah. Ya. Nonalin makananmu. Terima kasih. Wang Feng, kau membuatku takut. Aku membawakanmu hadiah. Ini indah. Sayang The sekali film was hanya ada satu. translated and Tentu saja narrated ada by lebih M. dari satu. Media. Ikut aku. Begitu banyak bunga. Apakah semuanya untukku? Tidak. Hadiahmu adalah mobil ini. Mobil. Mulai sekarang. Aku sopir pribadimu. Yue. Kau jawab saja, pekerjaan itu penting. Halo. Apa? Apakah kamu benar-benar harus berada di sana sekarang? Bukan apa-apa. Lanjutkan dan kembali bekerja. Tidak perlu menjelaskan. Aku tahu kau sibuk. Cobalah untuk pulang lebih awal. Kau masih berhutang penjelasan padaku. Setelah aku selesai dengan ini.
Aku akan segera kembali. Benar. Lusa aku ada makan malam keluarga yang sangat penting. Maukah kau menemaniku? Ada 2 hal yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Halo, bolehkah aku bertanya, siapa ini? Colin Yuyu? Ya. Aku bertanya-tanya, siapa kau? Ternyata kau hanya gadis biasa. Permisi, Nona. Rumahku tidak menerima orang asing. Silakan pergi. Tidak apa-apa. Kita akan segera berkenalan. Aku belum pernah ditolak seumur hidupku. Kau hanya orang kedua yang menolakku. Yang pertama adalah Wang Feng. Kau kenal Wang Feng? Tentu saja. Wang Feng adalah tunanganku. Dia tunanganmu. Jadi The kau film was tunangannya. translated and narrated by Lalu M tahukah Media. kau apa hubunganku dengannya? Tentu saja aku tahu, kau pacarnya. Kenapa begitu terkejut? Sudah ku bilang, kita akan segera berkenalan. Mungkin kita bahkan bisa tinggal bersama. Apa maksudmu? Maksudku, setelah aku dan Wang Feng menikah, aku bersedia membiarkan kau tinggal bersama kami. Lagi pula, aku tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dan aku tentu tidak tahu bagaimana cara merayu pria. Kau terlalu banyak berpikir. Aku juga tidak mengurus orang. Selain itu, aku tidak bisa mengurus orang sepertimu. Sekarang, keluar dari kamarku. Sekarang juga, atau aku tidak akan sopan. Apa kau tahu di mana Wang Feng selama beberapa hari terakhir? Kau sungguh tidak mengenalnya sama sekali. Kau mungkin hanya tahu kalau dia kaya. Saat aku bertemu Wang Feng, dia hanyalah seorang pemuda miskin, anak miskin. Lalu apa yang kau sukai darinya? Aku suka bahwa dia orang yang hangat dan lembut. Aku suka bahwa dia pria yang bersemangat dengan ambisi. Jika kau sangat mencintainya, aku yakin kau tidak mau membebaninya. Beban? Bukankah itu sudah tersebar di internet? Apa? Memenangkan penghargaan dengan segala cara. Tidak punya kemampuan akting sama sekali. Apalagi menyalahgunakan kekuasaannya. Apalagi melecehkan aktor pendatang baru. Jangan bilang kau tidak tahu. Semua ini adalah karangan para reporter itu. Tidak seperti karakter asliku. Tapi Wang Feng punya koneksi. Dia sekarang bukan hanya pengantar barang miskin lagi. Dia sekarang ketua Pei Feng Group. Mengelola perusahaan sebesar itu The film was membutuhkan translated kehati-hatian yang and tinggi. narrated by M Terutama Media. seseorang seperti orang besar sepertinya. Kemungkinan besar tidak akan menikahi aktris yang penuh skandal. Apakah keluargamu punya bisnis? Bisakah keluargamu mengelolanya? Bisakah mereka mengoperasikannya? Apa kau tahu bagaimana caranya membantu Wang Feng mencapai puncak yang lebih tinggi? Tidak. Apa kau tahu kenapa Wang Feng tidak memberitahumu apapun? Karena kau tidak akan mengerti apapun. Tapi aku berbeda. Keluarga Kiaoku, meskipun tidak seterkenal keluarga Wang Feng, masih merupakan keluarga kelas atas. Kami sudah bertunangan sebelumnya. Dan kedua orang tua kami sepenuhnya mendukungnya. Tidak seperti komitmen seumur hidup pribadimu. Kau harus berhenti bicara. Jangan memaksakan. Jangan berani-berani kau memamerkan superioritasmu yang katanya kepadaku. Kalau begitu lihatlah, sandiwara, istri kecilku yang teraniaya. Penggambaran barusan, bagaimana? Kau apa? Bukankah kau hanya Kiao Yumeng, putri kedua Kiao? Bahkan tidak bisa menangani sedikit keluhan ini. Siapa yang bilang? Dia ingin membantu karir Wang Feng mencapai puncak baru. Gadis kecil, biar ku beritahu kau. Di dunia ini, air mata adalah hal yang paling tidak berharga. Karena air mata hanya berpengaruh pada mereka yang benar-benar peduli padamu. Dan di dunia ini, predator ada di mana-mana. Saat kau menunjukkan sedikit saja rasa takut,
Mereka akan menandaimu sebagai target mereka berikutnya. Bukankah kau bilang? Kau mengerti Wang Feng dengan baik. Lalu tahukah kau, apakah dia bertahan dalam perjuangan yang kejam ini? Air mata adalah hal termurah. Tahukah kau bagaimana dia? Dalam waktu sesingkat itu, dia sepenuhnya mengambil alih Pei Feng dan memimpin Pei Feng menuju puncak kesuksesan baru. Karena aku sama seperti dia, kita semua merangkak naik dari bawah. Kita tidak akan pernah menunjukkan kelemahan kita kepada musuh, bahkan celah kecil pun tidak. Bahkan jika gigi kita rontok, kita akan menelannya. Tapi kau, seseorang sepertimu yang memiliki segalanya sejak kecil, ketika kau merasa dirugikan, kau hanya lari pulang ke ayah dan menangis. Kau mungkin tidak akan pernah mengerti kekejaman dunia ini. Dan kau sama sekali tidak mengerti Wang Feng. Ayah Wang Feng selalu sehat. Dia baru saja meninggal tahun lalu. Apa yang kau katakan? Pernahkah kau dengar keluarga Su? Keluarga Su adalah konglomerat terbesar di dunia. Pei Feng Group di bawah kendali mereka hanyalah satu dari bisnis keluarga Su. Setahun yang lalu, kepala keluarga Su sebelumnya meninggal dunia tanpa meninggalkan pewaris. Tepat saat keluarga Su sedang tanpa pemimpin dan diambang kehancuran. Di jurang kehancuran, Nyonya Su mengungkapkan sebuah rahasia bahwa Tuan Su tua masih memiliki ahli waris yang hidup. Orang itu adalah Wang Feng. Mereka meminta Wang Feng bergabung dengan grup Pei Feng untuk menguji kemampuannya. Sekarang kemampuannya telah diakui oleh para tetua. Lusa ia akan secara resmi mengambil alih keluarga Su dan mengambil kembali warisannya. Mengubah namanya menjadi Su Feng. Lusa. Ya Lusa. Bukankah dia bilang, dia punya beberapa rahasia untuk diberitahukan padamu? Ya. Kurasa dia mungkin ingin memberitahumu secara langsung bahwa kita akan bertunangan. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Selamat tinggal, Lin Yuyu. Sampai jumpa The film lusa. was translated and narrated by M Media. Apakah penerus keluarga Su ini benar-benar sehebat itu? Dia pasti luar biasa. Jadi kau, penerus keluarga Su. Kau benar. Ini rahasia pertama yang kukatakan padamu hari ini. Apa yang kedua? Kau akan segera tahu. Kenapa kau meremas tanganku? Aku gugup. Bagaimana jika tidak pas? Tidak cocok. Jangan bicara begitu. Kau akan segera tahu. Teman dan keluarga mohon tenang. Sekarang mari kita sambut dengan hormat Su Feng, penerus keluarga Su. Salam kepala keluarga. Hari ini aku Su Feng mengadakan upacara suksesi ini untuk mengumumkan pewarisanku atas posisi kepala keluarga Su. Aku bersumpah untuk mematuhi ajaran keluarga Su. Sebagai kepala keluarga Su, aku akan memenuhi tugasku. Semua keturunan keluarga Su dengarkan. Hadiah. Pohon yang menjulang tinggi pasti punya akar. Air pegunungan Hui pasti punya sumber. Hari ini keluarga Su kita berkumpul di sini. Kita harus bersatu dan menghidupkan kembali tradisi keluarga kita. Sayang sekali, sampai generasiku, keluarga Su memiliki sedikit keturunan. Sulit untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Memang kepala keluarga, Anda harus mencari istri yang baik. Dengan begitu keluarga Su kita dapat segera memiliki penerus. Ketua ini berbicara dengan bijak. Sejujurnya, aku sudah punya seseorang yang kukagumi. Hebat. Bolehkah saya bertanya kepala keluarga, putri keluarga mana dia? Bagaimana karakternya dan penampilannya? Ia memiliki karakter yang sempurna, kecerdasan luar biasa, penampilannya bahkan lebih baik. Luar biasa. Surga benar-benar memberkati keluarga Su The kita. film was Jodoh yang translated bagus. and Kepala narrated keluarga. by Siapa M yang bisa Media. memperkenalkan kita pada wanita muda ini? Mari kita lihat. Maka aku bisa mati tanpa penyesalan. Dia ada di sini di antara penonton. Apa? Di sini di antara penonton?
Bolehkah aku bertanya? Wanita muda dengan karakter sempurna ini, kecerdasan luar biasa, dan kecantikan yang luar biasa. Bersediakah kau menjadi istriku? Dan bergabung denganku dalam mengelola warisan keluarga Su yang berusia berabad-abad? Jinci, cincin ini terlihat familiar. Itu cincin naga yang mewakili otoritas tertinggi keluarga Su. Cincin naga? Ini cincin naga. Cincin naga. Terlihat sangat familiar. Kepala keluarga menggunakan cincin naga untuk melamar? Ini sungguh keterlaluan. Omong kosong, dia benar-benar menggunakan cincin naga untuk melamar. Kepala keluarga, tahukah Anda apa yang diwakili oleh cincin naga ini? Melihat cincin naga, seperti melihat kepala keluarga. Siapapun yang memegang cincin naga ini dapat memerintah 24 kerabat, 35 sekte dan 12 konglomerat keluarga Su. Ini adalah lambang kekuasaan tertinggi keluarga Su. Aku tahu itu, tentu saja. Lalu, mengapa Anda masih menggunakan cincin naga untuk melamar? Apakah Anda menganggap ini sebagai permainan anak-anak? Justru karena itu sangat berharga, sehingga aku menggunakannya untuk melamar. Dalam hatiku, hanya ini yang bisa pantas untuk orang yang kukagumi. Jika kau tidak mengizinkanku menggunakannya untuk melamar, maka aku lebih baik tidak menjadi kepala keluarga. Tunggu, Ini tidak bisa. Tunggu. dengarkan pengaturan pemiliknya. Dengarkan pengaturan pemiliknya. Aku berjanji padamu. Aku akan memberimu penjelasan. Aku juga berjanji padamu. Aku akan memberitahumu 2 rahasia hari ini. Melamarmu adalah rahasia kedua. Aku sudah melakukan semuanya. Aku telah melakukan segalanya. Mulai sekarang, aku tidak punya rahasia darimu. Maukah kau menikah denganku? Aku, Yuyu, apa yang kau katakan barusan? Katakan. aku bilang aku mau. Bagaimana bisa kau? Bukankah ini Qiao Yuben? Putri kedua keluarga Qiao, Qiao Yuben. Maman, keluarga Su dan Qiao telah berteman selama beberapa generasi. Jika persatuan bahagia ini dapat dicapai, itu benar-benar jodoh yang dibuat di surga. Kita akhirnya bisa tenang. Memang kekuatan keluarga Su dan fondasi keluarga Qiao, aliansi yang kuat. Maka keluarga Su akan menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Sungguh berkah bagi keluarga Su. Selamat kepala keluarga. Apa yang perlu dirayakan? Semoga pernikahanmu bahagia. Jika kau memaksaku seperti ini lagi hari ini, besok aku akan menjadi seorang biksu. Sesuai keinginanmu, selama kepala keluarga melahirkan seorang anak untuk keluarga Su, apakah Anda ingin menjadi pendeta atau biksu? Itu pilihanmu. Ini sandiwara hari ini. Kau yang mempersiapkannya untukku kan? Kau sudah bersusah payah hari ini, seharusnya menjadi perjamuan keluarga Kusu. Kami secara khusus mengundang Nona kedua Qiao. Justru karena sebentar lagi, dia akan menjadi anggota keluarga Su. Aku sudah merencanakan ini sejak beberapa waktu lalu. Seperti kata pepatah, tidak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang. Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Sebagai kepala keluarga Su, dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga Su, dengan ini, saya menyatakan mulai saat ini juga, Nona kedua Qiao. Dan aku Qiao Yumeng akan menjadi saudara angkat. Apa yang kau katakan? Maksudku, Nona Qiao dan aku langsung cocok. Aku mengagumi karakternya. Setelah pertimbangan matang, aku memutuskan untuk menjadi saudara angkat dengan Nona Qiao. Terikat oleh sumpah persaudaraan, kita akan sedekat saudara kandung. Kenapa Nona Qiao tidak minum? Mungkinkah kau meremehkan keluarga Kusu? Aku tidak berani. Kalau begitu Nona Qiao silakan, minum secangkir anggur persaudaraan ini. Kalau tidak, itu seperti menolak bersulang dan menanggung akibatnya.
Adik Kiau, kau sungguh belak-belakan. Aku ada urusan. Aku permisi dulu. Tetua. Kemana kau bawa Yuyul? Jangan khawatir, kami tidak akan menganiayanya. Aku sudah mengaturnya untuk belajar di luar negeri. Aku tahu kau terluka. Setelah beberapa waktu, kau akan berangsur-angsur merasa lebih baik. Jadi, dia di bandara kan? Jika kau ingin aku menyerah, katakan saja yang sebenarnya. Ya, Satpam, bawakan mobilku. Bawa aku ke bandara. bukankah kau bilang kau akan menyerah? Ya, sekarang aku sudah sepenuhnya menyerah padamu. Cepat bawakan mobilku. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Apa? Aku sudah memberitahu seluruh staf hotel, hari ini tidak ada dari mereka yang akan mengikuti perintahmu. Aku juga telah menangguhkan layanan teleponmu. Teleponmu telah diputus. Kalau begitu aku akan menyetir sendiri. Semua mobil hotel telah dipindahkan. The film was translated and narrated by M Media. Mobil itu rusak. Kau bisa mencoba lari ke bandara, tapi saat kau sampai di sana, Lin Yueyu mungkin sudah mendarat di luar negeri. Menyerahlah, hari ini saya telah memberitahu semua bisnis di Provinsi Nan untuk tidak mengizinkanmu lewat atau memberimu bantuan apapun. Siapapun yang tidak mematuhi akan dianggap sebagai musuh keluarga Su. Kau. Apalagi yang telah kau lakukan, katakan saja padaku. Saya telah menangguhkan layanan teleponmu dan semua kartu banmu, bahkan 50 yuan di casing ponselmu telah diambil. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengizinkan kamu mengejar penerbangan Yueyu hari ini. Masuk ke mobil. Keamanan, hentikan dia. Mengemudi, kembali ke sini. Kalau tidak, saya akan memasukkanmu ke daftar hitam di seluruh provinsi Nan. Terima kasih atas bantuan Bapak yang murah hati. Jangan sebutkan itu. Ini jalan ke bandara. Bagaimana kau tahu? Beberapa waktu yang lalu, Nona Chuning sudah membuat pernyataan keras. Dia bilang hari ini tidak ada yang diizinkan untuk melewati pintu masuk utama hotel. Dan sama sekali tidak ada yang diizinkan untuk membawa Tuan Wang ke bandara. Kalau tidak, mereka akan masuk daftar hitam di seluruh provinsi. Itu sama saja dengan memprovokasi keluarga Chu. Saya mengantisipasi. Tuan Wang pasti membutuhkan mobil ke bandara. Tapi kau tahu risikonya. Adalah memusuhi keluarga Su. Kenapa kau masih membantuku? Tuan Wan, Anda telah menunjukkan kebaikan kepadanya yang tidak akan pernah dilupakan King Shan. King Shan. Qian King Shan. Qian King Shan dari Wanhua. Melayani Anda. Tuan Wang, kebaikan The Anda film was kepada saya. translated King Shan and tidak akan pernah narrated lupa. by M Media. Baiklah, di depan. Kita hampir sampai di bandara. Yuyul. Kupikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku menelponmu berkali-kali. Kenapa kau tidak menjawab? Kenapa kau tidak percaya padaku? Sudah kubilang, aku akan melindungimu dan menjagamu tetap aman. Aku akan menepati janjiku padamu. Aku akan melakukan semua yang kukatakan. Kemanapun kau pergi, aku bisa menemukanmu. Aku tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Kau masih berutang jawaban padaku. Aku mau. Aku bersedia menjadi dukungan hangatmu, tempat berlindungmu yang aman. Kehadiran yang hangat dalam pertempuranmu yang kejam. Tapi, ada begitu banyak orang di sekitarku yang menginginkan posisiku. Hari-hari ke depan akan penuh tantangan. Apa kau benar-benar siap? Tak peduli badai apa yang mengamuk di luar, selama kau di sisiku. Aku tidak takut.